doanya dari seluruh rakyat Indonesia agar Pak Prabowo pasangan ini diberi sehat dan senantiasa diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa dalam pokok kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Pak Prabowo bisa. Berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo Subianto tetap menikahi Titik Soeharto meskipun sudah berpisah 26 tahun karena. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo Subianto tetap menikahi Titik Soeharto meskipun sudah berpisah 26 tahun karena sudah lama cerai. Kini terungkap fakta di balik perpisahan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto memutuskan berpisah 26 tahun lalu. Banyak yang menduga perpisahan keduanya didasari karena memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui isu politik. Namun, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap berhubungan baik meski sudah cerai. Belakangan ini Prabowo Subianto dan Titik Soeharto juga sering terlihat bersama di berbagai acara. Titik juga beberapa kali memamerkan momen kebersamaannya dengan Prabowo dan anak mereka, Didiet Hedi Prasetyo. Ada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Berdasarkan dokumen pendaftaran Prabowo sebagai Capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis pernah. Sementara itu, Titik hanya menulis huruf P dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti pernah. Titik maju sebagai calon anggota legislatif caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Lantas, apa arti pernah kawin dalam status perkawinan? Bedakah dengan status bercerai? Menurut pengacara dari kantor hukum Ongko Purba & Partner, R. Ahmad Zulfikar Fauzi SH, status pernah kawin itu merupakan akibat pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara itu, status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan, atau salah satu pasangan suami istri meninggal dunia. Ini berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur soal batalnya perkawinan. Adapun soal perceraian, permohonan talak diatur dalam pasal 39 UU Perkawinan. Ia juga menyampaikan perbedaan alasan pembatalan perkawinan dan perceraian menurut hukum. Berdasarkan pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, syarat atau alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut. 1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan yang tidak berwenang. 2. Perkawinan dilangsungkan di hadapan wali nikah yang tidak sah. 3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. 4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 5. Terjadi salah sangka kepada diri suami atau istri selama pernikahan berlangsung. Sementara itu, alasan perceraian dimuat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, ada 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. 6 alasan itu sebagai berikut. 1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3.
Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 26 tahun bercerai enggan nikah lagi, inilah awal kisah cinta Prabowo Subianto, Soeharto. Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah 26 tahun lamanya hidup single alias menduda. Mantan istri Prabowo Subianto satu-satunya yakni Soeharto juga tak sekalipun menikah setelah keduanya bercerai. Prabowo dan Soeharto memilih tetap hidup sendiri selama 26 tahun masa perceraian mereka, meskipun sempat diisukan keduanya bakal rujuk kembali. Lantas bagaimana kisah awal Prabowo dan Soeharto bertemu dan akhirnya menikah hingga bercerai? Setelah dinobatkan sebagai presiden terpilih, Prabowo berpidato mengenai kedekatannya dengan presiden kedua, Soeharto yang sekaligus sebagai mantan mertuanya. Soeharto disebut sebagai saksi hidup kedekatan Prabowo Subianto dengan Soeharto, bapaknya. Kini, kembali jadi sorotan, kedekatan Prabowo Subianto dengan Soeharto setelah hampir 26 tahun tak bersama. Tengah jadi sorotan publik, terungkap inilah perjalanan kisah cinta Prabowo Subianto dan Soeharto. Sosok Soeharto bak tak pernah lepas dari seorang Prabowo Subianto. Terbukti dalam pidato hasil quick count, Rabu, tanggal 14 Februari 2024, Prabowo Subianto kembali menyebut nama mantan istrinya, Soeharto. Dalam pidatonya tersebut, Prabowo sempat menceritakan kedekatannya dengan mantan Presiden Soeharto yang tak lain mantan mertuanya. Prabowo lantas menyebut sebagai saksi yang mengetahui kedekatannya dengan sang mantan mertua kala itu. Sontak, hadirin yang hadir pun menyoraki agar keduanya balikan atau kembali sebagai suami istri. Soeharto yang duduk di samping putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo, hanya bisa tersenyum di tengah momen itu. Bahkan, dia sempat menutup wajahnya sambil tertawa, elak tawa hadirin di lokasi pun pecah. Sementara itu, perpisahan Prabowo Subianto dan Soeharto bak menjadi misteri. Lantaran, publik tak pernah tahu tanggal pasti mereka berpisah. Melansir Tribun Newswiki, hubungan Prabowo Subianto dan Soeharto lebih besar dari Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Soeharto, lebih besar dari Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Soeharto, lebih besar dari Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Soeharto, lebih besar dari Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Soeharto.
Potret pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, Instagram @titik.prabowo. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Setelah kurang lebih 26 tahun berlalu, baik Prabowo dan Soeharto, lebih besar dari Titik Soeharto, masih terus menjalani hubungan silaturahmi dengan baik. Bahkan, mereka masih kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat keduanya kerap diterpa isu rujuk. Menariknya lagi, selama 26 tahun pasca bercerai, Prabowo atau Soeharto, lebih besar dari Titik Soeharto terlihat tidak mencari pasangan baru. Sosok Titik Soeharto dikutip dari Wikipedia, Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal sebagai Soeharto, lebih besar dari Titik Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 14 April tahun 1959. Dia adalah anak keempat mantan Presiden Soeharto dan Siti Hartinah Ibu Tien. Kakaknya, Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, dan Bambang Trihatmojo. Potret lama kebersamaan Prabowo dan Titik Soeharto, Instagram @titik.prabowo. Sedangkan adiknya, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Titik pernah menjadi anggota DPR RI fraksi Golkar sejak tanggal 1 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 11 Juni tahun 2018. Berikut uraiannya. 1. Tak diketahui kapan cerai. Titik menikah dengan Prabowo Subianto pada Mei tahun 1983. Pasangan ini dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet menghabiskan sebagian masa sekolahnya di Boston, AS. Perkawinan pasangan ini berakhir perceraian. Namun tidak diketahui secara persis kapan pasangan ini berpisah. 2. Kekayaan. Majalah Time pernah menurunkan laporan kekayaan keluarga cendana dengan judul Soeharto Ing yang berujung ke meja hijau. Disebutkan Titik adalah penyuka merek kelas tinggi seperti Harry Winston, Bulgari dan Cartier. Titik juga dikenal sebagai pengagum para bintang film. Ketika Steven Seagal ke Bali dalam rangka peresmian planet Hollywood pada 1994 lalu, misalnya, Titik dikabarkan berdansa dengan bintang laga itu. Anak Prabowo dan Titik Soeharto, Ragowo, Didit, Hedi Prasetyo, Twitter, Gerindra. 3. Pemilik saham SCTV. Pada tanggal 27 Juli tahun 2005, pengusaha Henry Pribadi, melalui perusahaannya, PT Citabumi Sakna, melepas seluruh kepemilikannya di PT Surya Citra Media Terbuka (SCMA) sebesar 25%. SCMA merupakan induk perusahaan Surya Citra Televisi (SCTV). Saham milik Henry dibeli oleh pemegang saham SCMA lainnya PT Abimata Mediatama. Saham yang dijual Henry setara dengan 473.437.500 saham dengan harga Rp1.225 per saham. Mbak Titik adalah komisaris PT Abitama. Saham SCMA disebut-sebut dimiliki oleh Abitama sebanyak 77,49% dan publik 22,51%. Di sini, Titik juga duduk sebagai komisaris. 4. Kegiatan sosial. Titik juga aktif di dunia sosial. Misalnya, dia pernah menjadi ketua Yayasan Seni Indonesia. Mei tahun 2006 lalu Titik 2 kali tampil di depan publik. Pertama, menjenguk dan memberikan bantuan bagi pengungsi Gunung Merapi. Disinilah Titik menyatakan permintaan maaf sang ayah, Soeharto. Ketika gempa datang, Titik muncul lagi di Yogyakarta dengan membawa bingkisan, 85 tahun Pak Harto, untuk para korban musibah. Di sini, Titik menyampaikan salam Pak Harto bagi warga setempat. 5. Presenter Piala Dunia 2006. Terhitung tanggal 9 Juni tahun 2006, Titik muncul sebagai presenter SCTV dalam penayangan siaran langsung Piala Dunia 2006. Hanya dalam 3 kali pertandingan, SCTV mendapat kritikan bertubi-tubi dari para penggemar bola yang menganggap Titik tidak punya kompetensi sebagai pembawa acara. Sejak saat itu, hingga sekarang Titik tidak lagi muncul sebagai presenter.
Pihak SCTV menyangkal hal ini dikarenakan oleh tuntutan pemirsa dan beralasan hanya dikontrak untuk 3 pertandingan. Pernikahan Prabowo Subianto dan Soeharto warganet sebut mewah. Top 3 berita hari ini, souvenir pernikahan Prabowo Subianto dan Soeharto yang menikah tahun 1983 terungkap, warganet sebut mewah. Top 3 berita hari ini tentang berbagai kisah masa lalu Prabowo Subianto kembali mengemuka, termasuk soal pernikahannya dengan Soeharto yang merupakan bagian keluarga cendana. Salah satunya saat Prabowo dan menikah pada 1983, ternyata masih ada orang yang menyimpan souvenir pernikahan mereka. Koleksi langka, souvenir pernikahan dan foto pernikahan Pak Prabowo dan Soeharto, tanggal 9 Mei tahun 1983, tulis seorang warganet. Tampak di video, potret Prabowo dengan baju militernya dan bersanding di pelaminan mereka memakai pakaian adat Jawa. Berita kedua yang banyak diminati adalah tentang Menteri Israel Itamar Ben-Gvir bahwa ia akan membangun sinagoge atau tempat ibadah umat Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur memicu kemarahan. Negara seperti Turki dan Mesir mengecam komentar provokatif Ben-Gvir. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga dalam Islam dan kiblat pertama umat Islam. Namun, pemukim ilegal Zionis mengklaim tanpa bukti bahwa Al-Aqsa mereka sebut sebagai Temple Mount, lokasi 2 kuil Yahudi kuno. Umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut, tetapi mereka tidak diizinkan untuk berdoa di sana. Berita ketiga yang banyak menarik perhatian adalah tentang Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati baru saja berulang tahun ke-62 pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Sri Mulyani membagikan momen ketika para pegawai Kementerian Keuangan merayakan hari kelahirannya. Wanita yang akrab disapa Ani ini mendapat kado berupa nyanyian dan bunga mawar merah dari para pegawai Kemenkeu. Ekspresi terharu terlihat dari wajahnya saat itu. Lagu indah yang dimaksud adalah Here, There, and Everywhere, tembang favorit Sri dari band legendaris Inggris, The Beatles. Untuk lebih lengkapnya simak top 3 berita hari ini berikut ini. Souvenir pernikahan Prabowo Subianto dan Soeharto yang menikah tahun 1983 terungkap, warganet sebut mewah pada masanya. Setelah menjadi presiden terpilih, berbagai kisah masa lalu Prabowo Subianto kembali mengemuka, termasuk soal pernikahannya dengan Soeharto yang merupakan bagian keluarga cendana. Salah satunya saat Prabowo dan menikah pada 1983, ternyata masih ada orang yang menyimpan souvenir pernikahan mereka. Koleksi langka, souvenir pernikahan dan foto pernikahan Pak Prabowo dan Soeharto, tanggal 9 Mei tahun 1983, tulis seorang warganet di akun TikTok beralamat @hanan.wiyoko yang diunggah pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Tampak di video, potret Prabowo dengan baju militernya dan bersanding di pelaminan mereka memakai pakaian adat Jawa. Mereka bersama Presiden Soeharto dan Ibu Tien yang kala itu masih terlihat muda, juga memakai pakaian Jawa. Kemudian ada satu kotak yang diperlihatkan bersampul biru dengan desain gambar wayang. Souvenir disimpan dalam kotak biru ini, bergambarkan gunungan wayang dan cetak kemasan, tulis pengunggah video. Saat dibuka terdapat souvenir berupa gelas dengan desain serupa sampul kotaknya tercetak gambar wayang. Lalu ada kartu ucapan dari kedua mempelai yaitu Prabowo Subianto dan Soeharto beserta kedua keluarga. Koleksi langka dan monumental, tulis pengunggah video di akhir. Usut punya usut, ternyata pembuat video bisa mengabadikan souvenir dan foto pernikahan keluarga terpandang tersebut saat sedang main ke rumah keluarganya. Ia menemukan barang tersebut di dekat tumpukan foto jadul keluarga dari kakek neneknya yang dulu sempat diundang hadir di pernikahan Prabowo dan Soeharto. Tanggapan warganet. Konten yang disukai oleh lebih dari 6.468 pengguna TikTok itu pun menuai beragam reaksi. Wow, keren banget, masa dulu ini keren banget, tulis seorang warganet. Nikahnya sama dengan saya, sambung yang lain.
Di tahun itu bapak dan ibuku masih sekolah, tukas warganet. Masya Allah masih tersimpan rapi, kata warganet takjub. Mantap masih disimpan gelasnya, kalau aku udah buat ngopi, seru warganet. Tanggal pernikahan Prabowo sama dengan tanggal nikahku, sambung yang lain. Hasil silaturahmi yang membawa berkah, tulis yang lain. Tahun itu aku belum lahir, tulis Waraget. Wah kalau saya udah difigurain pasang di ruang tamu pak, kata yang lain lagi. Kok aku sedih lihat video ini, terang warganet. Pak Prabowo dulu panggilannya Mas Bowo, timpal warganet. Zaman dulu udah mewah banget dapet gelas, soalnya souvenir kawinan mak gue masih permen di hektar ke kartu terima kasih, bocoran dari warganet. Pernikahan mewah Prabowo dan titik. Pendakwah Haikal Hasan Baras alias Babe Haikal adalah salah seorang pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di sisi lain, ia dikenal dekat juga dengan Anies Baswedan, yang merupakan capres. Meski demikian, kedekatan yang terjalin sejak lama jadi salah satu alasan Babe Haikal memilih lebih mendukung Prabowo. Saking dekat, ia ternyata memiliki souvenir pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto yang digelar mewah di Taman Mini Indonesia Indah TMI, Jakarta pada tanggal 9 Mei tahun 1983. Uniknya, souvenir itu ternyata sempat diminta kembali oleh Prabowo. Hal itu disampaikan Babe Haikal di video unggahan akun TikTok @intelotus yang mengutip kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Saya memang dekat dengan Pak Prabowo, bahkan saya masih punya souvenir waktu acara akad nikahnya di Taman Mini, ucap Babe Haikal. Souvenir pernikahan dengan Mbak Titik? Tanya Helmi Yahya yang langsung diiyakan pria berusia 55 tahun itu. Cerita dari Babe Haikal soal souvenir pernikahan Prabowo. Jadi saya masih punya souvenir pernikahan, tapi kemarin ini saya kasih lihat ke Pak Prabowo, kaget dia, wah kamu masih nyimpen. Saya bilang iya, ungkapnya. Dia ternyata minta souvenir itu dan katanya buat dipajang. Ya sudah saya kasih, dan diambil itu. Helmi penasaran dan menanyakan, souvenir apa yang dibagikan di acara pernikahan Prabowo dan Titik. Ucapan terima kasih berupa piring, saya masih simpan, kata Babe Haikal. Lebih detail dijelaskan souvenir itu berupa piring keramik dengan gambar di bagian tengah. Terdapat 4 jenis gambar yang dicetak di piring putih tersebut, yakni foto mempelai dalam berbagai busana pengantin, serta gunungan wayang. Selain gambar, piring tersebut dihiasi tulisan ucapan terima kasih, nama mempelai, tanggal pernikahan, dan lokasi acara. Souvenir ini kemudian dibungkus dalam kotak warna hijau. Bibi Haikal sempat menyangka Menteri Pertahanan itu hanya sekadar basa-basi mau memajang souvenir pernikahannya. Saat datang ke rumah Prabowo baru-baru ini, ia mengaku melihat souvenir tersebut benar-benar dipajang di dalam rumah presiden terpilih di Pilpres 2024 itu. Ia lalu menjelaskan pada Helmi, souvenir tersebut bisa sampai ke tangannya karena keluarganya memang berhubungan erat dengan Prabowo. Menurutnya, ayah dan mertuanya sama-sama sempat jadi panitia di acara pernikahan Prabowo dan Titik. Pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto mendapat perhatian karena souvenir pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto mendapat perhatian karena kualitasnya yang bagus, sayang untuk digunakan. Sudah 41 tahun berlalu sejak Prabowo Subianto secara resmi menikahi Titik Soeharto. Kendati telah berlangsung begitu lama, kisah cinta antara Prabowo dan putri keempat Soeharto ini tetap menjadi topik pembicaraan yang menarik hingga saat ini. Momen-momen bersejarah dari pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto kembali muncul di media sosial. Akun TikTok dengan username Pens972 berbagi gambaran mengenai souvenir pernikahan yang diberikan oleh pasangan ini. Seperti apa penampakannya? Pernikahan Prabowo dengan Titik Soeharto berlangsung pada tanggal 8 Mei tahun 1983 dengan pesta meriah di Pendopo Sasono Agung Utomo dan Sasono Langen Budaya di TMI Taman Mini Indonesia Indah. Pernikahan ini mencuri perhatian karena Prabowo, seorang anak cendekiawan, menikahi putri Presiden Indonesia.
Berbagai tokoh hadir sebagai tamu undangan dalam acara tersebut. Para tamu pada saat itu menerima souvenir sebagai kenang-kenangan. Saat ini, gambaran mengenai souvenir pernikahan Prabowo dan Titik kembali menjadi perbincangan setelah dibagikan oleh akun TikTok Pens 972. Souvenir dari pernikahan ini ternyata berupa piring keramik dengan gambar di bagian tengahnya. Ada 4 jenis gambar yang dicetak di piring souvenir pernikahan Prabowo, mencakup foto mempelai dalam busana pengantin yang berbeda dan gunungan wayang. Selain gambar, piring tersebut juga dihiasi dengan tulisan ucapan terima kasih, nama mempelai, tanggal pernikahan, dan lokasi acara. Souvenir ini dikemas dalam sebuah kotak berwarna hijau. Souvenir pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto mendapat perhatian di TikTok. Banyak netizen yang terkesan melihat souvenir pernikahan dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Souvenirnya sangat menggemaskan, komentar seorang netizen. Pernikahan mereka diselenggarakan pada waktu itu, dan ternyata mereka sudah memiliki souvenir. Mungkin ibu dan bapak menyimpannya. Tambah netizen lain. Ini benar-benar bagus, emoji menangis, bagaimana bisakah, kata yang lain. Sangat disayangkan kalau digunakan, komentar netizen. Orang mungkin berpendapat bahwa souvenir ini mahal pada masanya, namun ini anak dari Pak Harto, tambah seorang netizen sambil tertawa. Sangat lucu, ujar netizen lainnya. Sementara itu, terlihat ada yang menjual souvenir pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto di situs OLX dengan harga Rp8 juta. Untuk informasi lengkap mengenai undangan web nikah gratis kamu bisa kunjungi di website kami webnikah.com atau customer service di +62 85742962489. Kamu juga bisa join bisnis jual undangan di reseller.webnikah.com loh. Disebut jadi ibu negara, begini potret pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Titik Soeharto disebut jadi ibu negara. Begini potret pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto 41 tahun silam. Souvenir pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto jadi sorotan. Melansir dari tribuntrends.com, tidak perlu mewah dan mahal. Ternyata ada kisah menarik di balik souvenir pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Pernikahan Prabowo dan Titik berlangsung pada tahun 1983 di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Perlu diketahui, TMI dikenal sebagai salah satu warisan dari Soeharto dan Ibu Tien untuk masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi tempat berlangsungnya akad nikah pasangan ini. Selain souvenir piring cantik, pernikahan Prabowo dan Titik pada waktu itu terlihat sangat megah. Jika diperhatikan dengan seksama, souvenir pernikahan tersebut berupa piring putih yang dilukis dengan siluet foto pengantin. Di bagian tengah piring tersebut terlukis wajah Prabowo dan Titik. Tanggal pernikahan mereka, tanggal 9 Mei tahun 1983, juga tertulis dengan jelas. Di bagian atas piring terdapat tulisan, Pernikahan Titik Soeharto, Bowo Sumitro. Menariknya, lukisan pada setiap piring memiliki perbedaan. Ada yang menggambarkan Prabowo dan Titik dalam balutan baju pengantin, sementara ada juga yang menunjukkan Prabowo mengenakan pakaian dinas. Lokasi pernikahan mereka juga tercantum, yakni TMI dan Balai Kartini. Selain itu, ada juga piring yang menampilkan lukisan gunungan wayang, tanpa gambar wajah Prabowo maupun Titik, hanya dengan nama, lokasi, dan tanggal pernikahan. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Melansir dari kompas.com, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di Gedung MPR DPR RI, Jakarta. Berdasarkan jadwal acara yang diterima oleh kompas.com, upacara pelantikan tersebut akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdijat, telah mengonfirmasi kebenaran ini. Betul, kata Lestari saat dikonfirmasi kompas.com, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Selain itu, pelantikan ini juga akan dihadiri oleh 36 kepala negara sahabat.
Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden turut diundang dalam acara tersebut. Ketua MPR, Ahmad Muzani, sebelumnya menjelaskan bahwa undangan diberikan kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara serta negara-negara Eropa dan Amerika. Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, ada negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Politikus Partai Gerindra itu berujar bahwa beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk datang. Mereka akan dikategorikan sebagai tamu-tamu VVIP. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pada bulan Mei membuat terharu karena begini. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Awal pertemuan hubungan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Nostalgia era 80-an. Di momen penuh warna, di mana musik kaset, radio transistor, dan semangat pembangunan Orde Baru membentuk denyut kehidupan sehari-hari. Di tengah semua itu, terselip kisah-kisah personal yang tak kalah membekas, termasuk cerita cinta, perjuangan, dan momen-momen bersejarah yang kini hanya bisa dikenang lewat foto usang dan kenangan yang terpatri dalam hati. Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal dengan Titik Soeharto. Hubungan itu berlanjut ke pelaminan. Prabowo dan Titik resmi menikah pada Mei tahun 1983, menjadikan momen itu salah satu peristiwa penting dalam narasi cinta keluarga elit Indonesia. Mungkin itulah kekuatan kenangan, ia tak perlu mewah untuk bisa abadi. Cukup ketulusan, sepotong foto, dan sebaris lagu lama, sudah cukup untuk membuat hati kembali hangat. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.